besar, yang mengerti, yang tahu, dan yang menopang kami sehingga kami ada sampai dengan pada hari ini. Tuhan tidak pernah membiarkan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Siapakah orang yang takut akan Allah? Kepadanya Tuhan memberitahukan segala jalan yang dipilihnya. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Roh Kudus akan mengangkat segala selubung di dalam mata rohani kami, untuk kami bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kami mau mengangkat segala beban pergumulan air mata kami di hadapan Tuhan, supaya masuklah Raja kemuliaan itu di dalam hati dan hidup kami, supaya kami dibebaskan dari segala belenggu-belenggu, segala hal-hal yang membuat kami tidak maju di dalam Tuhan. Kami mohon Roh Kudus akan menjamah setiap orang pada pagi hari ini dengan kuasa, dengan kemuliaan yang daripada surga. Darah Yesus tutup bungkus kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan hormat dan syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom. Inilah waktunya saudara, 2023, engkau dan saya dan gereja ini lebih lagi mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Amin saudara, ya. Firman Tuhan pada minggu yang lalu, yaitu Tuhan memberitahukan kepada Yosua supaya Yosua berangkat sekarang, maju sekarang, melangkahkan kaki sekarang. Untuk apa saudara? Menuju tanah Kanaan. Tuhan juga mengharapkan saudara dan saya, saudara, di tahun 2023 ini jangan berhenti di tengah jalan. Apapun pergumulan, persoalan, ataupun apapun saudara, tapi melangkahlah dengan iman bersama dengan Tuhan, sehingga ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita akan bisa menghadapinya. Amin saudara. Tapi kalau kita menolak melangkah dengan Tuhan, bahkan kita meninggalkan Tuhan, maka saudara, apapun yang engkau alami, engkau akan mengalami sendiri. Seperti ibadah online tadi pagi saya sebutkan, ketika kita meninggalkan Tuhan, ingat bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kita meninggalkan Tuhan, maka konsekuensinya adalah engkau akan menghadapi pergumulan itu, persoalan itu, penyakit itu dengan sendiri dan kekuatanmu, dan pasti tidak akan berkemenangan. Amin. Dan pasti tidak akan menuai keberhasilan. Nah hari ini saudara, kalau minggu lalu Tuhan berkata seberangilah sekarang. Jadi Tuhan memerintahkan kita seberangilah. Ada action dari kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, Tuhan mau kita langsung melakukan firman Tuhan. Tapi hari ini saya beri tema adalah mari bertolak ke seberang. Tuhan bersama dengan kita. Nah, mari kita baca firman Tuhan dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kami undang kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Ya, saya akan baca, nanti saudara akan selanjutnya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di bukit di sebelah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sama-sama mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Silakan duduk saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan pada kita di dalam Markus 4 ayat 35-41 pada hari ini adalah Yesus berkata kepada engkau dan saya, inilah waktunya kita bersama-sama dengan Tuhan. Untuk apa saudara? Bertolak
ke seberang. Pada hari itu disebutkan, pada hari itu Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, ini menjadi pesan yang sangat kuat kembali kepada kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Karena Tuhan tahu bahwa kalau Tuhan tidak ada di dalam perahu itu, murid-muridnya pasti akan tenggelam dan mati semua. Karena pada waktu itu disebutkan kisah ini, tiba-tiba itu ada angin tofan yang disebutkan sangat dahsyat. Kalau disebut sangat dahsyat, artinya bisa-bisa hampir-hampir tidak akan selamat. Kenapa? Di situ dikatakan apa, saudara? Air sudah masuk memenuhi perahu itu, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau Tuhan ngomong kepada kita di minggu ketiga di 2023 ini, mari bertolak ke seberang. Jangan tunda untuk bertolak ke seberang bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan pagi ini ada berita duka cita. Adik kami masih baru saja dia sudah bertolak ke seberang, ke Yerusalem baru bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan luar biasa menolong kami kemarin dalam acara Bona Tahun. Lalu ada teman-teman kita yang dari gereja, mereka datang tepat waktunya. Ada Ibu Tobing, ada Ibu Maria, Ibu Geri, Ibu Sitanggang. Mereka ke rumah sakit dan lalu dibilang, Ibu, kami sudah ada di sini. Seandainya saya tidak mendengarkan suara Roh Kudus, saya tidak mempersiapkan adik kami ini. Kemarin sore, dan dia ikut. Seperti ada feeling gitu, seperti itu kami katakan, adik gak usah takut. Apa aja Tuhan pegang tanganmu, Tuhan mengasihimu, melangkah saja bersama dengan Tuhan. Dan pagi ini baru saja dia berangkat menyeberang bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ovira sedang mempersiapkan ke sana. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, dari sinilah kita akan mengerti, saudara, betapa kita sangat penting peka terhadap pimpinan kuasa Roh Kudus. Engkau tidak akan bisa peka terhadap suara Roh Kudus kalau tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan kehilangan momen-momen yang tidak akan bisa terulang, berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan, pertolongan-pertolongan yang Tuhan siapkan, kalau kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan pada hari ini. Dalam kisah ini, Tuhan sendiri yang ngomong, mari bertolak ke seberang. Mari bertolak ke seberang. Ada 3 hal yang kita akan menjadi berkat bagi kita. Di dalam ayat yang pertama di situ sebutkan, yaitu pada hari itu, pada waktu hari petang. Maka saya sebutkan, saudara, yang pertama, inilah waktunya kita bertolak ke seberang. Ayat itu berkata, pada hari sudah petang. Ya, saudara, tahukah kita juga sekarang hidup di hari yang petang? Tuhan sedang akan menggenapi segala sesuatu di tahun ini. Jadi sebab itu, masuklah di dalam pertobatan. Masuk dalam pertobatan. Tuhan tidak akan mungkin masuk dalam perahu hidupmu, memimpin hidupmu, kalau tidak dalam pertobatan. Kalau kita tidak dalam pertobatan, tuannya bukan Yesus. Karena ada dikatakan, selama kita hidup di dalam takut akan Tuhan, dalam kekudusan, Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Tapi kita mengambil keputusan hidup dalam dosa, itu berarti kita menolak Tuhan masuk dalam perahu kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena ketika kita mencintai dosa, kita mengasihi dunia, firman Tuhan berkata, maka kasih akan Tuhan tidak ada pada orang itu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, inilah waktunya kita di 2023 bertolak ke seberang bersama dengan Tuhan. Berubahlah
dari apa yang kita lakukan di 2022, saudara. Jangan lagi hidup seperti 2022. Tema kita sepanjang 2023, Tuhan kasihkan kepada kita. Selalu Tuhan bilang, ini waktunya. Ini waktunya bertolak nanti bulan 2. Ini waktunya mengasihi Tuhan lebih lagi. Saya katakan, kok inilah waktunya. Berarti ada sesuatu yang Tuhan siapkan. Dan kalau dikatakan inilah waktunya, artinya saudara, kalau kita tidak ambil spot itu, waktu itu, maka kita pasti akan tertinggal. Maka kita pasti akan, apa sih namanya? Tidak akan mengalami pertolongan. Disebutkan hari sudah petang, saudara. Saudara itu berbicara apa? Kalau sudah hari petang, matahari sudah tenggelam. Artinya sudah mau malam, berarti sudah mau pergantian hari. Nah, saudara, pergantian hari akan berlalu. Zaman akan berlalu, saudara. Sebab itu sadari, saudara, jangan lagi engkau menunda bertobat. Jangan lagi menunda untuk tidak bersemangat melayani Tuhan. Jangan lagi menunda mempersembahkan hidupmu menjadi bait Allah yang kudus. Jangan lagi menunda menyiapkan rumahmu menjadi tuayan jiwa-jiwa. Jangan lagi menunda dengan segala excuse apapun, saudara, untuk engkau tidak mau move on dari apa yang terjadi di 2022. Karena disebutkan hari sudah petang. Itu berbicara akan ada pergantian hari yang akan berlalu. Seandainya kemarin sore itu, saudara, saya tidak cepat-cepat, jadi sedang acara di telepon, saya langsung bilang, cepat kita berangkat sekarang. Jadi gak ada apa, suami saya langsung, hah? Sekarang? Nantilah. Enggak, sekarang, saya bilang. Saya langsung dada aja sama pengurus dan yang lainnya. Saya izin di grup. Sehingga kami boleh mempersiapkan adik kami. Kita boleh ngomong, kita boleh bernyanyi bersama-sama mempersiapkan dia dengan baik. Saudara, apakah ada di ruangan ini yang tahu kapan akhir kehidupan ini? Tidak ada. Oleh sebab itu jangan keraskan hatimu, saudara. Amin. Jangan keraskan hatimu. Mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ini kita ada di tanggal 15, saudara. Kenapa kita masih excuse? Iya bu, aku mau bertobat, aku mau melayani, tapinya banyak, saudara. Kalau saudara mengatakan tapi, sebenarnya saudara tidak mau melangkah keluar. Dan Tuhan berkata, seandainya murid-murid itu dalam kisah ini, kan ada kisah juga ya, waktu itu ketika Yesus tinggal di pantai, dia berdoa ke gunung, tapi murid-muridnya yang berangkat. Kan ada kisah itu ya. Tapi dalam kisah ini, Yesus tidak. Yesus justru ngajak muridnya, mari kita sekarang ke seberang. Dia sepertinya masuk ke dalam perahu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, perkataan Yesus yang berkata, mari bertolak ke seberang, itu adalah pesan yang kuat bagi kita. Seperti minggu yang lalu Tuhan bilang, itu berbicara, ayo maju. Ayo kerohanianmu maju. Kalau engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah mengalami baptisan, selanjutnya maju sampai engkau dipenuhi dengan baptisan Roh Kudus. Berdoa di dalam Roh Kudus. Berjalan bersama Tuhan. Ayo berangkat. Ayo keluar dari kehidupanmu yang lama. Saudara, jangan menunda lagi. Minggu lalu dikatakan apa? Terlalu lama kamu putar-putar keliling, ya. Jadi makanya di sini diingatkan itu berbicara mari bertolak ke seberang. Minggu lalu kita belajar ada 3 tipe penundaan yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan itu sama-sama disebut dalam kitab Ulangan.
Yang pertama adalah di Gunung Horeb, saudara. Di Gunung Horeb itu di mana Musa mendapatkan 10 hukum Taurat. Dan bangsa Israel mendengar Musa menyampaikan ini 10 hukum Taurat. Mereka dipenuhi dengan hadirat Allah. Mereka tahu hukum-hukum Tuhan. Tetapi saudara, mereka tidak mau keluar dari Gunung Horeb. Sampai Tuhan bilang, terlalu lama kamu di sini. Saudara, mungkin di 2022 engkau sudah tahu firman. Tahu firman. Penuh dengan firman. Bahkan mungkin sudah melayani, tapi tidak mau melangkah maju. Tidak mau keluar dari akar kepahitan. Tidak mau keluar dari masa lalu, dari trauma-trauma. Takut menghadapi konsekuensi, saudara. Lalu yang kedua kita lihat di dalam Ulangan 2 ayat 3. Tuhan juga bilang, maju kamu, yaitu mereka begitu lama juga tinggal di situ di pegunungan Seir. Kita belajar minggu lalu pegunungan Seir itu adalah tempat di mana Esau tinggal. Israel adalah keturunan dari Yakub, kakak beradik ini. Mereka tidak pernah akan mau berjumpa. Kenapa, saudara? Karena ada masa lalu perseteruan antara kakak dengan adik ini, saudara kembar. Karena si adik menipu kakaknya untuk berkat kesulungan. Dan abangnya ngomong, sampai kapanpun, nanti kalau bapak sudah mati, ku habisin kamu. Gitu kata singkatnya lah bahasa sehari-harinya. Dan itu membuat Yakub keturunannya mengingat itu. Dan mereka terlalu lama putar-putar di daerah pegunungan Seir, saudara. Saudara, berapa lama engkau menunda-nunda untuk tidak berbaikan dengan saudaramu, dengan iparmu, dengan mertuamu, dengan menantu, dengan teman sekerja? Saudara, kenapa kita menolak, saudara, untuk keluar dari sana? Kenapa kita, padahal Tuhan ngomong tuh, kenapa kamu tidak maju? Ayo belok ke sana. Nah, ketika Yakub mengambil keputusan, suara Tuhan, mereka maju untuk menuju keluar dari pegunungan Seir itu. Dan akhirnya dia menyeberang ke sungai Yabok. Dia bergumul dengan Tuhan. Dia bawa ketakutannya, pikirannya yang membelenggu dia untuk tidak maju. Dan dia menang. Dan apa yang terjadi? Kalau saudara baca kisah itu, apakah Esau membunuh adiknya? Hah? Tidak. Yang tadinya Yakub itu dia suruh istri sama anaknya rombongan paling depan, dia paling belakang. Tapi ketika dia sudah berdoa, maka dia yang paling depan, berani menghadapi. Saudara, 2023, kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, engkau seperti pecundang. Seorang pecundang pasti tidak akan mungkin memenangkan pertarungan, karena dia akan sembunyi. Seandainya Yakub juga dalam posisi itu, maka dia tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Karena kunci pemulihan adalah hubungan yang dipulihkan. Dia tidak akan pernah mengalami bagaimana begitu sayangnya abangnya itu. Ya kan, kalau dalam kisah itu kita lihat Esau peluk si Yakub itu erat-erat, gak mau pisah mereka sampai mereka 7 hari sama-sama. Bahkan tadinya Yakub ingin mengapakan abangnya, mungkin dia pengen duit nih, dia ingin suap. Bukan itu yang diminta Esau bilang, gak perlu aku, harta yang kau kasih itu gak perlu, aku juga banyak. Nah, kadangkala kita tidak mau keluar dari pegunungan Seir itu karena kita memakai pikiran kita sendiri. Wah, dia pernah mengatakan gitu, gak akan ku ampuni kau, gak akan seperti ini. Saudara tahu, makanya ada pujian mengatakan, doa mengubah segala sesuatu. Dan Tuhan mau kita untuk bertolak keluar dari pegunungan Seir itu. Apa yang menjadi pegunungan Seir, saudara?
Lalu ketika dia ada Musa mati di tanah Moab, itu dalam Ulangan 34 ayat 8, Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Di situ juga Tuhan ngomong, Yosua, Musa sudah mati. Nah, banyak orang yang tinggal selangkah saja lagi. Mereka sudah di perbatasan tanah Kanaan, tinggal melangkah selangkah. Tapi mereka situ terus menangisi pergumulannya, persoalannya, dan tidak berbuat apa-apa. Tuhan bilang, Yosua, Musa sudah mati, maju melangkah. Engkau harus ambil tongkat estafet, bawa bangsa ini. Jadi saudara, di 2023, apa yang membuat engkau begitu berduka cita? Membuat engkau akhirnya meratapi nasib. Saudara, meratapi nasib kagak ada gunanya. Akan membuat engkau menjadi lemah, tawar hati, putus asa. Dan engkau tidak akan menghadapi tantangan ke depan dengan kekuatan. Padahal hidup ini terus berjalan. Saudara siap atau tidak siap, jarum itu akan terus putar. Betul apa enggak? Ya. Atau ketika kita seperti si Yosua itu dengan bangsa Israel selama 30 hari meratapi si Musa. Mereka terus dalam kesedihan, mereka tidak move on. Apakah waktu itu juga berhenti, saudara? Gimana? Tidak. Makanya Tuhan bilang, terlalu lama kamu di situ. Terlalu lama kamu meratapi nasib. Kenapa ya? Nasib siswar sayur kan gitu ya. Dulu ada koran sip, ada nasib siswar sayur. Ya kalau kita ada mengambil keputusan yang salah karena tidak dengar Tuhan, sehingga kita harus menghadapi konsekuensi itu. Mari bangkit 2023, hadapi konsekuensi itu dengan pertobatan. Amin, saudara. Karena biar bagaimana, contoh misalnya dalam rumah tangga, ya sudah bagaimanapun dia sudah suami saudara, sudah istri saudara, sudah menantu saudara, sudah anak saudara, sudah menjadi teman kerja saudara, sudah menjadi apa saudara? Apalagi tambahkan, sudah mau nggak mau dia sudah tetangga kita. Apakah kita harus pindah dari situ? Udah menjadi tetangga kita. Terus kita mau jual rumah kita. Kalau ada berselisih sedikit, kita jual rumah, pindah lagi. Terus pindah lagi ke sana, berselisih lagi dengan tetangga. Berarti yang salah siapa? Kita kan, saudara. Nah, saudara yang terkasih, itulah Tuhan bilang, mari bertolak sekarang ke seberang. Bilang dulu kiri kanan, ayo mari bertolak ke seberang 2023. Amin. Jadi saudara-saudara sudah siapkan diri untuk ibadah dengar khotbah, dengan firman Tuhan. Tapi saudara nggak mau melakukan, saya bilang itu bodoh sekali. Atau artinya kita wasting time, betul apa enggak saudara? Kita wasting time. Ketika kita dengar firman, mari terus lakukan. Tuhan bilang mari berseberang. Ya, aku mari berseberang bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang ada kode, Tuhan bilang dalam gereja ini, Tuhan bilang ini waktunya, ayo ini waktunya. Jadi jangan lagi katakan aku nggak bisa melayani karena istriku, karena anakku, karena semuanya. Loh, saudara mati sendiri-sendiri. Ya, ya betul apa enggak? Nah ya, kita nggak bisa berdiri di hadapan Tuhan langsung kita bilang, Tuhan, sorrylah Tuhan, aku nggak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Udah disakitinya hatiku Tuhan. Ya kan? Kayak mana lah aku dapat suami begini, istri begini, anak begini. Lah, yang pilih juga siapa? Ya kan? Nah, tapi saudara, hari ini apapun kondisi kita yang sudah stay sama kita, bersama dengan kita, susahnya pekerjaan. Nah, kemarin anak kami juga ada masalah di dalam pekerjaannya, tantangan pekerjaan. Saya bilang, kalau Tuhan menempatkan kamu di pekerjaan itu, ada tantangan ini, jangan resign. Tuhan pasti akan berikan kau kemampuan untuk menghadapinya. Demikian juga kalau Tuhan menempatkan engkau dengan pasanganmu yang sekarang, ada tantangan. Loh, kok resign dari hubungan?
Makanya banyak sekarang yang kawin cerai. Karena ada tantangan langsung tinggalkan. Jadi waktu bersama-sama dulu gimana? Kok bisa? Kan gitu ya saudara. Nah jadi apapun yang kita alami pada, mungkin ada persoalan pergumulan di 2022 yang belum selesai. Apapun itu, bangkit saudara. Amin. Keluar, berjalan, jangan putar-putar terus. Putar-putar, makanya saudara sakit perut, sakit mah, sakit kepala. Kan putar-putar sakit kepala ya. Kalau satu tempat saudara putar aja di situ. Orang yang putar-putar, orang yang nggak mau keluar, itu sebenarnya dia menolak firman Tuhan. Betul nggak saudara? Dia bukan nggak tahu firman, tahu. Dan ini yang bahaya saudara, ini yang bahaya. Karena ayat firman Tuhan berkata, berarti dia tidak apa saudara, nggak mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu nggak bermanfaat bagi dia. Kalau firman Tuhan tidak bermanfaat bagi kita untuk mengajar kita, menuntun kita dalam kebenaran, tidak membawa pertobatan, artinya apa? Firman Tuhan itu kan Allah sendiri, betul? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Artinya kita menolak Allah. Kalau kita menolak Allah, kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tadi pagi dalam firman Tuhan saya katakan, tidak mungkin kita berhasil. Tidak mungkin saudara akan bisa menang menghadapi tantangan dalam hidupmu. Di pekerjaan, di rumah tangga, di mana saja. Kenapa saudara? Kita nggak tahu, kita tidak punya kendali atas hidup ini. Nah, saudara, ketiga excuse itu tadi, alasan itu, tipe penundaan itu, kalau dalam bahasa niasnya itu disebut, coba tampilkan, namanya dala-dala. Dala-dala itu gini, gini saudara. Siapa yang pernah begini? Siapa yang pernah gini? Lihat fotonya. Sampai dari mana-mana kan. Sebenarnya nggak ada niat untuk tidur, ya kan? Nggak ada niat untuk tidur, lalu adalah sebentar lah membaringkan diri, kan gitu ya? Golek-golek bentar, kan gitu ya? Bermalas-malasan. Akhirnya gimana saudara? Hah? Tidurnya lama nggak apa enggak? Jadi lama kali dan susah dibangunkan, betul? Ya. Jadi kita akhirnya bermalas-malasan. Orang yang bermalasan-malasan gini, coba lihat posisinya. Sebenarnya dia tahu dia tahu ada tugas yang harus dia kerjakan. Ya kan saudara? Tapi kita, udahlah nggak apa-apa lah, sebentar aja. Tapi saudara artinya, kita bilang, kita tuh ada tugas, tapi kita enggan melakukannya. Udahlah sebentar aja. Hanya sebentar, tapi akhirnya apa? Keterusan, nyenyak, dan akhirnya susah bangun, susah bangkit. Nah dalam kerohanian juga gitu saudara. Dalam kerohanian, kalau kita melakukan putar-putar, tidak mau berangkat, tidak mau pergi, tidak boleh maju, kita pengennya masuki di tahun yang baru, tapi kita masih dengan pola yang lama. Kita ingin berkat-berkat yang baru, tapi kita tidak mau apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang, aku akan memberikan hati yang baru, berkat yang baru, selalu baru rahmat Tuhan setiap hari. Tapi kita menolak. Nah hari ini saudara, dengar suara Tuhan yang berkata kepada kita, mari kita bertolak ke seberang. Kapan? Kapan saudara? Sekarang. Amin saudara? Sekarang saudara. Kapan bertobat? Sekarang. Kapan ngambil keputusan berjalan dengan Tuhan? Sekarang. Makanya di ayat itu dikatakan pada waktu itu, artinya seandainya mereka melupakan ajakan Yesus untuk Yesus sama-sama di perahu iman mereka, pasti mereka tenggelam semua. Karena kita baca kisah itu, mereka hampir tenggelam, tapi untung ada Yesus itu. Lalu yang kedua kita lihat dalam kisah ini disebutkan taufan badai yang sangat dahsyat tiba-tiba mengamuk. Dan saudara, walaupun kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita ada namanya BMKG ya, kita ada namanya Badan Meteorologi
geofisik yang akan melihat tanda-tanda itu, ya kan? Nah, tetapi saudara, mereka hanya bisa melihat tanda-tanda. Tapi bencana selalu datang gimana? Tiba-tiba, tanpa prediksi, saudara. Masalah bisa datang tiba-tiba. Seperti tadi kita sedang duduk, maunya selesai dulu pelayanan semua, baru ada misalnya adik kita itu pergi dipanggil Tuhan, kan? Tapi siapa yang bisa tahan? Kan Tuhan yang punya otoritas dalam hidup kita. Halo? Amin, saudara. Badai tufan bisa akan datang dan bisa datang sangat dahsyat dan tiba-tiba ngamuk. Saudara ambil keputusan untuk melayani Tuhan, tapi tiba-tiba istri saudara, anak saudara tiba-tiba ngamuk. Tapi kalau ada Yesus di dalam hidupmu, maka Yesus bilang apa? Tenanglah, teduhlah. Makanya jangan menolak berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ini berbicara, saudara, pentingnya kita peka dan selalu dalam pimpinan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, berbicara kita peka, Tuhan ngomong. Kenapa, saudara? Ketika saudara pergi berjalan nih sama keluarga saudara, misalnya saudara akan berangkat ke Brastagi, perjalanan kan cukup jauh ya, misalnya ya 1 jam. Saya bertanya, apakah saudara dalam perjalanan itu dari rumah saudara sampai ke Brastagi, saudara diam aja? Hah? Tidak, tapi ngapain? Ngobrol. Nah, berjalan bersama dengan Tuhan seperti itu juga, saudara. Yang dimaksud kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam pimpinan Tuhan, kita selalu ngobrol sama Tuhan. Melalui apa? Itu disebut doa. Kita lihat peta, itu apa? Firman Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya, karena dikatakan orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan memberikan tahukan jalan apa yang dia pilih. Orang akan tersesat kalau dia tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi anak muda, jangan salah ngambil keputusan dalam jodohmu, dalam pekerjaanmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita, mari bersama dengan Tuhan. Bertolaklah bersama dengan Tuhan. Bersamalah dengan Tuhan memulai hari. Sebelum engkau pergi ke pasar, sebelum engkau belanja, sebelum engkau bekerja, sebelum engkau sekolah, sebelum apapun, karena Tuhan bilang, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Berarti kalau engkau memasuki hari tanpa Tuhan, tidak mungkin selamat. Saudara, jangan menganggap sepele atas hidupmu. Jangan menganggap sepele atas hidup kita. Libatkan Tuhan dalam semuanya. Lalu kita lihat yang ketiga, saudara, dalam Markus 4 ayat 38. Bahwa saudara, dalam hidup ini, hal yang perlu kita waspadai adalah ketakutan dan kepanikan. Ketakutan dan kepanikan. Ketakutan dan kepanikan akan bisa terjadi kapan saja. Amin, saudara. Kapan saja bisa terjadi. Rasa takut dan sikap panik itu terjadi kenapa, saudara? Markus 4 ayat 39. Karena kendalinya tidak ada pada Tuhan Yesus. Sehingga murid-muridnya bilang, Yesus, masa engkau gak peduli nih? Kita mau mati, kita mau binasa. Jadi Yesus ada dalam perahu mereka. Yesus ada dalam rumah kita, ada dalam iman kita. Tapi kita tidak mengizinkan kendali rumah tangga kita, kendali usaha kita, Tuhan yang kendali. Karena dalam kisah itu disebutkan, Yesus sedang apa? Tidur di buritan. 2023, jangan padamkan rohmu. Jangan padamkan urapan Tuhan atasmu, saudara.
Izinkan Tuhan yang ambil kendali dalam setiap apapun dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan yang tidak ambil kendali, kita yang menghadapinya, disitulah maka ketakutan dan kepanikan bisa terjadi. Tapi kalau kita mengizinkan Tuhan yang ambil alih rumah tangga kita, ekonomi kita, masa depan kita, anak-anak kita, apapun yang sedang dia alami, kita tahu Tuhan yang ambil kendali, pasti Tuhan akan tolong dan jaga. Amin. Ketika anak saya 4 bulan di sana, dia menghadapi gempa 3 kali, saudara. Dia harus turun dari lantai 17, saudara. Jauh ya, kan nggak boleh pakai lift. Tapi ketika dia memberikan kendala itu sama Tuhan, dan saya juga katakan, jangan takut nakku, izinkan Tuhan yang akan peliharakan. Saudara, tangga yang 17 itu bisa menjadi seperti hanya 1 tangga. Tuhan akan memampukan kita dengan luar biasa. Gak ngerti gimana. Amin, saudara. Gak ngerti gimana, tapi pokoknya kita selamat dan Tuhan pelihara dengan luar biasa. Jadi kalau kita rasa takut dan panik menghadapi hidup ini, sebenarnya adalah karena kita yang mengambil kendali atas hidup kita. Jadi izinkan kendali akan apapun ada di dalam tangan Tuhan. Itulah yang dimaksud apa? Mengandalkan Tuhan. Saudara yang pintar nyetir ini, siapa yang pintar nyetir? Angkat tangan dulu. Nyetir. Kalau saudara pintar nyetir, tapi pada waktu itu bukan saudara yang nyetir, siapa yang akan lebih gelisah? Orang yang tidak nyetir atau yang tahu nyetir di dalam mobil itu? Hah? Yang nggak tahu tuh yang tahu? Hah? Di dalam mobil itu ada 2 kelompok. Ada satu yang pintar nyetir, bawa kendaraan. Ada yang satu lagi rombongan yang tidak tahu nyetir. Siapa yang akan paling cerewet ngomong, yang lebih ketakutannya luar biasa? Hei, belok kanan, awas ada lubang, awas. Siapa? Hah? Siapa? Siapa yang bilang yang tahu nyetir? Iya, yang tahu nyetir. Kenapa? Karena kalau dia nyetir kayak manapun ada dalam kendalinya, saudara, dia nggak itu kan. Tapi karena nggak dalam kendalinya, dia apa gimana, saudara? Iya. Ya kan, jadi artinya izinkan kendali itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya kan, saudara? Nah, lalu Markus 4 ayat 40, kita baca, coba kita tampilkan dulu ini ayatnya. Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi saudara, pada waktu ingat firman ini, pada waktu kita penuh dengan rasa takut, dengan panik, saudara, sebenarnya kita sedang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Kita sedang tidak percaya kepada Yesus. Makanya ada firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Tuhan bilang apa? Yuk baca ini. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata begini. Sama-sama yuk. 1, 2 ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan tadi berkatakan pada hari itu sudah petang. Artinya kita juga gereja Tuhan tahu kita sedang dalam masa petang. Yang tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Kita akan bisa melalui perahu iman kita, rumah tangga kita, kehidupan kita di 2023. Walaupun ada badai yang begitu besar, ngamuk saudara, bahkan masuk air ke dalam perahumu, hampir tenggelam, tapi tidak akan tenggelam, pasti akan selamat. Sebab itu jangan takut, jangan panik. Bilang dulu kiri kanan, jangan takut, jangan panik. Ada Yesus dalam rumah tanggamu. Tetapi kita perlu apa? Kuasai diri. Amin.
Kalau engkau takut, engkau panik, tidak ada penguasaan diri, pasti ngambil tindakan yang salah. Betul apa tidak? Sambo lagi. Karena panik dengar berita yang belum tentu benar, ternyata nggak benar. Nyawa hilang. Panik dia, saudara. Sudah termakan dia dengan fitnahan. Sudah termakan orang yang disayanginya. Kan dia yang memegang pura-pura kan dalam keluarga itu. Mati terbunuh, saudara. Tidak menguasai diri, tidak mau tenang. Gak bisa doa, saudara. Padahal doa itu adalah kunci kemenangan. Makanya Tuhan bilang, jadilah tenang. Kan gitu ya. Tenanglah. Nah, saudara yang terkasih, 2023 mungkin kadangkala ada pergumulan persoalan yang kadang membuat kita begitu takut dan panik. Saya mau katakan, dengar firman Tuhan. Jadilah tenang. Berdoalah, kuasai dirimu. Amin, saudara. Jangan masuk di dalam roh ketakutan dan kepanikan. Itu tidak baik, akan merusak dirimu dan keputusan-keputusanmu yang seharusnya tidak terjadi. Ya. Nah, kemudian dalam Markus 41 ayat itu berkata, kenapa mereka begitu takut dan begitu panik, saudara? Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus yang ikut bersama-sama dengan mereka dalam perahu itu, yang berkata, mari kita bertolak sekarang. Mereka tidak kenal siapa Yesus yang bilang mari bertolak sekarang. Saudara, engkau sudah lama terima Yesus. Kalau sampai saat ini tidak mengenal siapa Yesus, itulah yang membuat kita menjadi takut dan panik. Tapi kalau kita tahu siapa Yesus itu, yaitu Allah yang tunggal itu, Allah yang Maha Esa itu, yang semua bumi dan seisinya ada dalam kendalinya, keluarga kita apa saja, pasti kita tidak akan takut. Betul apa enggak? Iya. Maka dikatakan ayat 41, mereka jadi diam takut karena mereka mengerti siapa orang ini. Masih bertanya, saudara. Padahal mereka sudah jalan bersama-sama dengan Tuhan sebagai murid, kan? Saudara, ada nggak saudara di tempat ini yang sudah berjalan bersama dengan Tuhan, tapi masih nanya, Tuhan sanggup nggak menyembuhkan aku? Tuhan sanggup mengubahkan istriku, suamiku, anakku? Tuhan sanggup nggak memulihkan ekonomiku? Kalau engkau berkata begitu, sebenarnya engkau sedang mengatakan engkau tidak mengenal Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada yang di Zoom, yang dibawa, ada teman yang dari Jakarta. Dia padahal sudah begitu cukup berumur, tapi masih dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau kita mengenal Yesus hanya sebagai manusia, bukan Tuhan, itu yang akan membuat kepanikan dan ketakutanmu akan selalu beserta dengan engkau. Amin. Jangan takut, jangan panik, saudara. Ketika terjadi bencana, saudara, bencana besar apa saja, baik di pesawat, baik di mana saja, yang perlu ditenangkan apa? Jangan panik dan takut. Misalnya ada kebakaran, panik dia. Akal sehat pun nggak jalan, betul? Iya. Jadi di sini makanya Tuhan bilang, jangan takut. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari berlangkah bersama dengan Tuhan Yesus sekarang. Sekarang. Ambil keputusan komitmen. Tuhan, ada 52 minggu. Sekarang sudah minggu ketiga. Berarti 52 kurang 3 berapa? 49. Ada 49 kali lagi hari Minggu. Tuhan, aku gak mau seperti yang lalu. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Aku akan tetap menguduskan hari Tuhan apapun itu. Amin, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, mari bangkit. Jangan putar-putar lagi, ya. Jangan putar-putar lagi. Mau move on, mau berangkat, mau melangkah ke depan. Apa yang sudah engkau alami di 2022 yang membuat engkau gagal, jangan ulangi lagi. Itulah namanya bertobat. Mari renungkan firman Tuhan.
Hari ini Tuhan berkata, mari bertolak ke seberang bersama dengan aku. Itu yang berkata, itulah yang maksudnya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Engkau tidak bisa berjalan selamanya, hai anak-anak, berjalan bersama 24 jam dengan anakmu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita juga nggak bisa bersama dengan anak kita 24 jam. Makanya penting anak-anak juga hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Dia menghadapi. Anak-anak juga menghadapi masalah sendiri loh. Jangan saudara coba menjadi Tuhan bagi dia, menolong dalam segala hal. Tapi tolong dia bertumbuh dalam iman. Amin, saudara. Ya, saudara. Remaja juga begitu. Jadi 2023 di sini ada pelayanan sekolah minggu, remaja, pemuda, pasutri. Saudara harus ambil itu. Itu tidak ada di semua gereja, saudara. Saudara maju masuk di situ, saudara, supaya saudara akan dibekali menghadapi semuanya itu. Amin. Ya, mari bersemangat. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Bilang dulu kiri kanan. Mari kita melangkah bersama Tuhan sekarang. Ya, tim WL musik boleh maju ke depan. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, mujizat sedang terjadi. Amin, saudara. Makanya itulah yang dimaksud berjalan bersama dengan Tuhan. Menjaga urapan Tuhan, menjaga hadirat Allah dalam hidupmu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hatiku senang, hatiku senang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Sekali lagi, hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan rohmu dan menyembahnya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku sembuh, aku sembuh, aku menang. Saudara, mari nyanyikan pujian ini. Saudara, saya mau sampaikan, ini yang kami naikkan bersama dengan adik kami masih almarhum. Dan ini yang dinyanyikannya pada waktu di ICU. Dia minta sampai 2 kali. Dan besoknya dia langsung keluar dari ruang ICU. Dan kemarin juga seperti itu, dia boleh menyeberang bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Yuk, engkau datang pada hari ini dengan penyakitmu, engkau datang dengan pergumulanmu, itu akan bebas di dalam hadirat Allah. Yuk, kita nyanyikan pujian ini. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Bisa bilang kiri kanan. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat
Tuhan, hati kami gembira dan senang ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau ada di dalam perahu iman kami, perahu rumah tangga kami, perahu masa depan kami, seluruh kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang akan ambil kendali dalam hidup kami, sehingga segala ketakutan, kepanikan akan terusir. Biarlah kiranya hati kami akan tetap percaya, apapun masalah yang akan kami hadapi, kami akan bebas, kami akan sembuh, kami akan menang karena Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk.